Desa Sukarindik, bertahun-tahun dikenal sebagai kantong kedamaian abadi, mulai merasakan guncangan. Itu bukan guncangan alam, melainkan getaran kejahatan yang tersembunyi. Desa itu terletak di lembah, jauh dari keramaian, membuatnya rentan dan terisolasi. Paman Jaya, seorang mantan perantau yang kembali ke desa setelah kegagalan di kota, adalah yang pertama kali menciumnya. Bukan bau anyir yang mengerikan, melainkan bau bunga kenanga kering dan kapur berus yang sangat kuat. Sering tercium di tengah malam, melayang bersama kabut dingin, bau pesugihan. Paman Jaya adalah pria skeptis, tetapi bau itu membuatnya gelisah. Ia sering melihat Pak Lurah Suroso, pria yang dikenal ambisius namun ramah, pulang larut malam dari arah Bukit Gundul, sebuah tempat yang diakini angker dan penuh makam tak bertanda. Pak Lurah Suroso mulai terlihat berkilauan, mengenakan cincin emas tebal, dan kekayaannya melonjak drastis hanya dalam waktu 6 bulan. Perubahan di desa bukan hanya pada kekayaan Pak Lurah. 3 perawan desa tiba-tiba mengalami sakit parah. Tubuh mereka kurus kering, dan sering berbicara meracau tentang lelaki berkain hijau yang datang dalam mimpi mereka. Pada puncak ketegangan, Nenek Samilah, dukun beranak yang dihormati, ditemukan tewas mengenaskan. Jendela kamarnya terkunci, tetapi tubuhnya terjerembab ke lantai, dan seluruh perhiasan emas yang ia sembunyikan di bawah dipan hilang. Di daun telinganya, terdapat bekas cakaran panjang yang mengeluarkan getah hitam. Di sebelah jasad Nenek Samilah, tergeletak sehelai celana kolor hijau kusam. Kainnya tebal, terasa kasar, dan berbau darah kering bercampur tanah liat. Inilah awal teror kolor ijo. Malam-malam di Sukarindik berubah menjadi neraka. Warga tidak berani tidur. Mereka berkumpul, berzikir, dan memasang ranjau bambu di setiap celah rumah. Paman Jaya dan Bapak Guru Supardi menjadi pemimpin regu jaga. Mereka berbekal parang dan keyakinan, tetapi mereka berhadapan dengan musuh yang tidak kasat mata. Kesaksian yang seragam dan mengerikan. Pertama suara serak, semua korban selamat yang diserang namun tidak tewas. Bercerita mendengar suara napas yang berat dan serak, seperti desahan orang yang sangat kelelahan, tepat di telinga mereka. Kedua hawa dingin, rasa dingin yang tiba-tiba datang, sedingin es, melumpuhkan otot dan membuat korban tidak bisa berteriak. Ketiga bau anyir, bau amis seperti ikan mentah dicampur kotoran. Keempat hilangnya emas, fokus serangan kolor ijo selalu pada perhiasan emas. Emas itu tidak dijual, ia lenyap tanpa jejak. Pada malam ke-10 teror, Jaya menyusun jebakan yang lebih cerdik. Ia tahu siluman itu bergerak secepat kilat. Jaya menaburkan abu sisa pembakaran, jerami di sepanjang halaman rumahnya, yang baru saja dicor. Tepat pukul 1:30 dini hari, suara mendesis terdengar. Jaya yang bersembunyi di balik lumbung padi menahan napas. Ia mendengar langkah kaki yang sangat pelan, 1 langkah panjang, lalu keheningan total. Jaya menunggu hingga subuh. Ketika sinar matahari pertama muncul, ia bergegas memeriksa halaman. Dia menemukannya. Di atas lantai cor yang dilapisi abu jerami, terbentang 1 jejak kaki yang sangat panjang. Ukurannya hampir 2 kali kaki manusia normal. Yang membuat Jaya gemetar, jejak itu hanya 1. Jejak kaki itu dimulai di ambang pintu dan menghilang di tengah halaman. Tidak ada jejak kaki lain yang kembali. Seolah-olah, kolor ijo hanya memerlukan 1 langkah untuk menyeberangi halaman. Atau ia melompat dari pintu ke titik tengah, lalu menguap di udara. Jaya membawa temuan itu ke Mbah Karta. Mbah Karta kini adalah satu-satunya harapan desa. Tubuhnya renta, tetapi matanya tajam. Mbah Karta mengambil sepotong kain dari celana kolor hijau yang ditemukan di rumah Nenek Samilah. Ia merendamnya dalam air kelapa. Air itu segera berubah menjadi hitam, pekat dan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil, seolah kain itu masih hidup. Kolor ijo ini, Jaya, adalah tumbal gaib. Dia bukan setan biasa. Dia adalah manusia yang dibentuk ulang. Seseorang dengan ilmu hitam tingkat tinggi mengikat arwahnya dengan jin yang rakus. Kain hijau ini adalah kunci. Itu bukan celana, itu adalah tali kekang yang mengandung rajah pengunci. Selama kolor ijo memakai ini, dia dipaksa mencari tumbal yang spesifik. Emas sebagai bayaran dan perawan sebagai persembahan keleluasaan. Mbah Karta menjelaskan bahwa kolor ijo adalah pelayan dari seseorang yang melakukan pesugihan tingkat tinggi, dikenal sebagai pesugihan nyawa 1000 emas.
Jin pendampingnya hanya menerima persembahan berupa emas murni dan energi dari korban yang dinodai. Kita harus tahu siapa yang memanggilnya, bisik Mbah Karta. Jin itu hanya tunduk pada darah dari tuannya dan harta kekayaan yang baru didapat. Jaya teringat pada Pak Lurah Suroso yang kekayaannya melonjak tanpa alasan. Jaya dan Supardi memutuskan melakukan penyelidikan rahasia di Bukit Gundul. Malam Jumat Kliwon, saat kekuatan gaib mencapai puncaknya, mereka bergerak dalam kegelapan total. Hanya ditemani denyut jantung yang berdegup kencang. Mereka mendaki Bukit Gundul yang diselimuti kabut. Di puncak bukit, tersembunyi sebuah batu besar datar yang dikelilingi 7 pohon kamboja tua. Saat mendekat, aroma kenanga kering dan kapur brus yang diceritakan Jaya kini tercium sangat pekat. Mereka merangkak mendekat. Pemandangan itu membuat darah mereka membeku. Di atas batu datar itu, Pak Lurah Suroso berdiri, hampir telanjang. Wajahnya penuh keringat dan ketakutan. Di depannya, tersaji sesajen lengkap, kepala kerbau, buah-buahan, dan yang paling mengerikan, sebuah kotak kayu berukir yang penuh dengan perhiasan emas. Emas hasil curian kolor ijo. Lurah Suroso merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang mereka tidak mengerti. Suaranya serak dan gemetar. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan, terdengar gerungan yang memekakan telinga. Kolor ijo datang. Ia muncul dari balik semak-semak, tubuhnya besar dan berbulu, matanya merah. Celana kolor hijaunya tampak seperti berlumuran lumpur dan darah. Kolor ijo tidak melihat ke arah Jaya dan Supardi. Matanya hanya tertuju pada emas di atas batu. Lurah Suroso berlutut ketakutan. Ambil emasmu, Tuan. Tapi, kali ini jangan bawa lagi anakku. Aku sudah berikan emas yang kau mau. Lurah Suroso, si tuan dari siluman itu, ternyata hidup dalam ketakutan luar biasa. Ia kaya, tetapi nyawanya terancam. Dan kini, siluman itu menuntut tumbal keluarga. Kolor ijo menggeram. Ia maju perlahan, mengambil emas di kotak dengan tangan besarnya yang berkuku hitam. Namun, ia tidak berhenti. Kolor ijo maju ke arah Lurah Suroso, mengeluarkan desisan yang kini lebih jelas terdengar seperti bisikan dingin. Kurang, Tuan minta, darah, muda, manis. Lurah Suroso menjerit, jangan, aku sudah berikan Ningsih. Dia sudah kau ambil kehormatannya. Jaya dan Supardi terkejut. Ningsih, korban pertama, ternyata dinodai kehormatannya. Bukan hanya dicuri hartanya, dan kolor ijo kini menuntut yang lebih. Kolor ijo mengabaikan teriakan lurah. Ia mengangkat tangan. Kuku-kuku panjangnya siap merobek. Melihat Pak Lurah dalam bahaya, Supardi, didorong oleh amarah dan kewajiban, keluar dari persembunyiannya. Suroso, kau iblis! Teriak Supardi sambil melemparkan segenggam garam rukyah yang sudah disiapkan ke arah kolor ijo. Garam itu mengenai punggung kolor ijo, siluman itu mengaum kesakitan. Tubuhnya mengepulkan asap tipis. Ia berbalik, mata merahnya kini menatap Supardi. Kolor ijo bergerak sangat cepat. Ia melompat ke arah Supardi. Namun Jaya mendorong Supardi. Kolor ijo, lepaskan tuanmu, kau budak! Teriak Jaya. Jaya, dalam gerakan refleks, mencabut golok pusaka yang ia bawa, golok yang ditempa oleh ayahnya dengan campuran besi dan perak tua. Ia mengayunkan golok itu ke arah celana kolor hijau. Golok Jaya mengenai sasaran. Kain kolor itu terpotong, dan potongan kain itu jatuh ke tanah. Saat kain itu terpotong, kolor ijo tiba-tiba membeku di udara. Raungan kesakitan berubah menjadi lolongan kebingungan. Tubuhnya mulai mengkerut dan mengecil. Bulu-bulunya rontok, dan matanya yang merah padam berganti menjadi mata manusia yang penuh penderitaan. Di tengah batu besar, Lurah Suroso memanfaatkan kesempatan itu. Ia tahu, kunci kekangan siluman itu terpotong. Ia berlari kencang menuruni bukit, meninggalkan emas dan siluman yang mulai berubah wujud. Jaya dan Supardi segera mendekati potongan kolor hijau yang masih berbau anyir. Ini kuncinya, Jaya, bakar. Ikuti pesan Mbah Karta, teriak Supardi. Mereka menyalakan obor. Ketika potongan kain hijau itu menyentuh api, ia tidak terbakar seperti kain biasa. Api menjadi hijau terang, dan dari dalam kobaran api terdengar teriakan yang sangat melengking. Suara yang bukan lagi siluman, melainkan jeritan penderitaan seorang manusia. Bersamaan dengan terbakarnya kain itu, tubuh kolor ijo, yang kini terlihat seperti pria kurus kering dengan bekas luka mengerikan di sekujur tubuh,
ambruk ke tanah, tak bernyawa. Pagi harinya, warga desa menemukan Pak Lurah Suroso tergantung di sumur tua belakang rumahnya. Wajahnya penuh ketakutan. Di telapak tangannya, tergenggam erat sebuah surat yang berlumuran darah. Surat itu adalah pengakuan dosa. Ia mengakui menggunakan pesugihan kolor ijo untuk menjadi kaya, mengikat seorang pengemis tunawisma dengan jin agar menjadi kolor ijo yang haus tumbal, dan menargetkan warga yang memiliki emas dan perawan. Namun, bagian paling akhir surat itu berbunyi, "Aku tak bisa lari. Jin itu sudah menyatu dengan darahku. Ia tak butuh kolor ijo lagi. Dia menuntut aku sendiri, sebagai tumbal terakhir karena aku memutus rantai tumbalnya. Kalian menang, tapi ingat, dia telah menyentuh tanah desa ini." Desa Sukarindik akhirnya terbebas dari teror kolor ijo. Mayat pria kurus kering, wujud asli kolor ijo, dimakamkan tanpa nama. Lurah Suroso dimakamkan sebagai aib desa. Emas curian dikembalikan kepada keluarga korban. Namun, Sukarindik tidak pernah kembali menjadi desa yang sama. Setiap bulan purnama, di malam yang sangat hening, beberapa warga mengaku mencium lagi bau kenanga kering yang samar. Mereka tidak lagi melihat kolor ijo, tetapi mereka merasakan hawa dingin yang tiba-tiba melintas di punggung. Jaya, yang kini menjadi kepala dusun, tahu bahwa kolor ijo hanyalah manifestasi fisik dari kejahatan. Jin yang mengikatnya, yang kini bebas dari kontrak Lurah Suroso, masih bersemayam di sana, menunggu tuan baru, atau mungkin menunggu waktu yang tepat untuk membangkitkan kolor ijo yang kedua dari tanah yang telah ia sentuh. Ketakutan itu kini menetap. Ia tidak berwujud, tidak berbau, tetapi ia selalu ada, mengawasi. Setiap kali warga menemukan sehelai bulu hitam tebal di halaman rumah mereka, mereka hanya bisa bergidik dan berdoa, karena mereka tahu kutukan kolor ijo telah menjadi bayangan abadi desa Sukarindik.